Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harus jawab dong. Iya benar-benar. Bener kan? Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi curhat dong. Curhat gitu dong, ya. curhat Pak. Iya, balik lagi di Kosan Channel. Apa tuh Kosan? Komentar santuy. Ya, jadi kita yang santuy-santuy aja, enggak yang ngembar-embar gitu loh. Nah, kita bar. ngobrol-ngobrol Santai aja, aja lah. Kemana kesana kesini. Yang Iya. penting kalau ada manfaatnya diambil, kalau enggak ambil juga. Loh. Emang ada manfaatnya kita ini ngomong Sejauh ini sih nggak ada. Nggak ada ya? Sejauh ini sih nggak ada. Tapi nggak tahu kalau orang yang detail, mungkin yang bener. nyimaknya detail bisa jadi. Jadi ini, wah oke. iya halus. Anjir, Baru udah kletik gandeng tehnya. Gandeng, cita cicing. Sebayang. Remote. Masa kecil bahagia itu. Lagunya bener. Masa kecil kebahagia, nononan gak ganggu syuting. Ya, bener. Gorowokan isu-isu. Wancina maghrib masih kene gorowokan iya. Tapi Isa. Inung bapana santuy we. Santuy we nonton tuh, inung bapak nama nonton di dia. Kacau. Pokoknya mah yang sekarang kita bakalan bahas banyak banget, Wer. Ya. Ya biasa sih banyak. Kita sih, bahas yang tipis-tipis aja. Tipis-tipis aja. Tipis-tipis aja. Ya, Nggak itu. usah tebal-tebal. Nggak usah tebal-tebal. Kalau tebal tuh susah ngehapus make upnya susah. Yes. Dan masih tetap saya thanks buat Raftel Aliansi, tempat ngopi kedai kopi dengan varian kopinya lengkap. Enak ya. Beverage lainnya juga lengkap. Beverage-nya lengkap. Foodnya juga Oke, recommended lah. main course-nya juga udahlah. Jadi ada di seberang kampus Uniba. Kalau yang tahu di Balai Endah ada kampus Uniba. Nah di seberang kampusnya ada Raftel Aliansi. Universitas Balai Bandung. Betul. Bener kan? Yoi, Iya. bener. Terus terima kasih juga buat yang sudah nongkrongin logo-logonya di. Nanti kita ada slide khusus nanti satu geblek. Anjay, satu geblek. Masa geblek gak ada. Sageblek ya kayak. Nah sebenarnya ini tuh layar loh ini. Nanti ada ini di sini nih sebetulnya layar televisi. Ya, kamu bisa edit nggak di sini? Bisa. Kecilan tapi ya. Kecilan Kalau sih, jadi si kecilan. Cuma ada nurada badan gitu kaca. Tuh nah ini. Ini sih edit jadi gede. Dengan setup yang lain hari ini ya. Kita nyoba beberapa setup lah biar nggak bosan ya, Mer. Betul ya, biar seru lah. Kita lagi pengen suasana mendekati vintage lah. Mendekati agak-agak sedikit vintage lah. Yoi. Klasik disco. Minumnya air putih. Minum biar air sehat. putih ini ada menyan juga di sini. Ini buat Bumuja. Ini kalau ditempel di sini lain ya jadinya. Ini ada PPT. Nah, you know nggak ada yang tahu PPT nggak? Atau in Indonesian Apa, language sob? is besek. Oh, besek. Besek mah cai ya. Becek itu cinta lowra. Cinta lowra. Ya, beda. Ada keseruan apa saja sih selama di dunia sosial media? Banyak. Kemarin tuh ada viral-viral lumayan loba sih. Ada yang beberapa yang lucu lah kayak rapid test jadi hamil. Jadi Coba bayangin di rapid test tapi ujungnya dicek urusan COVID jadi hamil itu gimana proses ngeceknya? Ngeceknya coba. Dan cowok deh. Ya, Nah, lengkapnya nanti santai. Mau berpikir jorok dulu silahkan. Bebas aja lah. Mind blowing lah kemana Ya. terserah. Tapi intinya cowok dites rapid jadi hamil so kumaha. Kan rada takjub ya kita. Takjub alias amazing. Ada amazing. Yoi. Tapi yang paling mencuat yang bikin gremet kan kemarin sempat viral di beberapa akun sosial media Instagram. Itu ada namanya Sorry, Bel. ambulans. Kenapa? Aku ngaplek. Untung clip on yang ngaplek, bukan yang lain yang ngaplek. Ya udah. Apa namanya? Jadi kalau nggak salah di Jalan Ahana Sution itu berarti Ujung Berung ya. Ujung Berung. Nah. Baru tahu ya, Nusian tuh Ujung Berung. Ujung Berung, ya. Jadi setelah Cicaheum ke sana. Jadi kan. Nah, itu ada ambulans yang lagi bawa pasien. detailnya entah arahnya kemana. Apakah ke arah pusat kota atau ke arah Ujung Berung, itu terhalang lajunya oleh pick up. Mobil pick up. Mobil pick up. Jadi Dia kalian boleh sengaja lihat. tuh. Nah, ini kalau dilihat dari videonya, dia tuh sepertinya nanggung mau minggir, Tapi tapi kagok nincak
gas. Gas kagok ngagas, dia mau minggir sebetulnya ada beberapa space yang memang rapat sih, itu jalannya agak padat. Pinggir-pinggirnya tukang dagang parkir segala macam. Kalau seandainya dia udah pakai hazard, lampu hazard atau pakai lampu sen ke kiri, mungkin si ambulan juga akan prepare untuk ngerem dikit. Ke kanan agak susah karena ada separator. Separatornya panjang banget tuh. Akhirnya mau nggak mau dia ngambil jalur berlawanan arah si ambulansnya. Betul. Dan hati-hati loh, ini informasi buat teman-teman yang lagi nonton. Ambulans itu dilindungi undang-undang. Jadi kalaupun nabrak, kalaupun ada apa-apa, bersenggolan di jalan dalam kondisi darurat, ambulan mau eureun manggas. Jadi tidak akan disebut tabrak lari. Nggak akan disebut tabrak lari, apalagi kalau si ambulannya rotatornya jalan semua. Kecuali kalau ambulannya jempe, cicing terus kemana-mana nyata mungkin lain cerita. Tapi ini dia ambulannya di video tuh jelas dah. Betul. Jadi pokoknya yang menggunakan sirine damkar, ambulans, patwal itu dilindungi undang-undang. Jadi harus kitanya sadar diri lah. Terserah dia mau bawa pasien mau enggak. Ya kita mah aturannya itu aturannya itu prioritas udah. Ya perkara dia bobodohan ya tenyahonya orangnya. Itu mah urusan manehanana. Yang penting kita mah positive thinking kumaha mun bener mau pasien nurek sekarat kan tenyahonya orangnya. Bener. Tetapnya kudu positive thinking. Walaupun ada juga sih saya sempat cerita dari teman-teman nggak buru-buru amat sih, dalamnya juga nggak ada pasien tapi sirinenya dinyalain. Hayangnya merenya itu mah masing-masing. Tapi kita sebagai orang yang tidak bisa memastikan di dalamnya ada pasien darurat atau tidak, ngelehan lah. Positive thinking dulu sebenarnya. Bahkan sekarang ada relawan pengawal ambulan. Ini escorting ya. Iya pokoknya yang pakai motor gitu lah. Escorting namanya. Itu keren. Sering ada tuh di YouTube tuh, orang Bandung ada. Gitu. Saking nepikeun ka kudu ambulan wae dikawal. Padahal saya sirine gitu. Masih kena efektif ku jelema ambek-ambekan make klakson. Sisi. Orang Indonesia. Orang sempat di di Supratman. Supratman kan baheula mah lurus terus kayak nama dipekolkeun ka kiri ya. Nah, sekarang pas dulu lurus terus kan macetnya pas Taman Pramuka itu kan parah pisan kan. Nah, ada mobil di tukang teh kayak Hasan Sadikin sih jigana. Nges di tengah kieu da teu nyaringkir. Nah nyaringkir teh kunaon ku motor eta. Panyingkir karek nyaringkir. Urang heran gitu. Aneh. Nah, betul. Nggak ngerti. Padahal di luar negeri mah ngadenge langsung set. Otomatis langsung set. Langsung ya. Terserah dibalik lagi ya, terserah darurat atau tidak. Ketika kita harus menganggap saja kita disiplin, mereka juga disiplin ketika sirine dinyalakan, berarti sudah sepakat itu ada kondisi darurat. Dan nggak mungkin juga sih bawa pasien nggak pakai sirine, kecuali memang ada trouble di akina soak misalkan dan sebagainya gitunya. Tapi kenapa tulisan ambulans terbalik? Karena bisa dilihat dari spion. Kalau kita lihat begini ya langsung berhadapan pasti jadi cembelunjuk gitu kalau dibalikin. Tapi kalau dari spion ambulan kuning ada tulisan ambulan guys. Geus katingali ambulan. Teu kudu ningali tulisan ge, dedegana. Warugana. Geus katingali sih. Cuman jangan salah juga aya nu salah oge euy eta teh tentang rotatornya. Perkara mobil pribadi sih urang teu masalah lah nya. Mobil pribadi maksudnya eta geus jelas ngalanggar lah mobil pribadi make rotator. PNS orang masih na aturanna. PNS. Oh, PNS. Orang pernah ningali urang teh di tot-totnya sugarna ambulan. Teu katingali aspeut anggeusna ka kiri urang teh pinggir. Keluar plat merah, mobil biasa minibus gitulah, mobil Avanza gitu. Make rotator warna beureum. Cek aturan undang-undang kayak nanti ditampilin undang-undangnya. Enggak ada dong. Kalau plat merah tuh enggak ada, yang ada tuh TNI, Polri, ambulans. Iya. Tapi ya PNS make orang ngerti ya. Ini cepat-cepat urgent lah. Walaupun di sub ada, di sub ada, pakai di sub kuning kalau di sub pakainya. Jadi memang harus gitulah lucu. Indonesia tuh antik-antik seperti biasa ya. Iya, malah bus enak pakai rotator. Tuh, enak budak letik tinggal naik di labu. Si supir nate nyahueun selesai. Hagares. Anu disalahkeun saha supir? Supirna, bapak namanya kantun adat-adatan. Adat-adatnya. Nyungkeun ganti rugi. Berikutnya apa, Wer? Ini apresiasi untuk pahlawan Covid.
pahlawan COVID. Ya. Avenger. Jadi ini banyak yang memanfaatkan selling, upsell, selling ya. Marketing menggunakan strategi pahlawan apresiasi untuk pahlawan COVID. Jadi misalkan mau kredit motor itu harganya DP-nya dimurahin, angsuran diringanin untuk pahlawan COVID. Tapi kriteria pahlawan COVID itu ini. Sedangkan yang di Indonesia digembar-gemborkan itu adalah pahlawan COVID itu adalah medis dan paramedis. Medis dan paramedis. Bukan berarti kita nggak setuju, bukan. Bukan berarti apa ya? Menganggap mereka bukan pahlawan, enggak. Bukan. Mereka pahlawan, garda depan lah. Betul, tapi justru kita pengen mengangkat pahlawan-pahlawan yang lainnya, Bay. Iya, benar. Yang stay at home, yang ngajaga portal komplek. Yang menjaga portal komplek, DKM masjid yang gan termometer gitu ngecek. Yang masangin batas jarak berjamaah apa segala macam di mall-mall. Lah, apa mereka bukan pahlawan? Itu juga pahlawan. Ya kan? Terus pedagang yang sehari-harinya harus berdagang tapi akhirnya stay at home. Nah, itu. Penghasilan jadi sedikit. Terus freelancer atau pekerja yang nggak bisa kerja. Pegawai event lah. Contohnya ya, pegawai event yang udahlah orang nyingkirkan. Patuh nih gua sama pemerintah dan gua juga care sama kesehatanmu dan kesehatanku. Ya udahlah, gua cicing 5 rugi ratusan juta. Itu juga pahlawan. Walaupun nyata rugi mana? Pahlawan yang mana? Jangan keluarga loh. Kalau kita menyebarkan virus, anggar disalahkan. Gara-gara si bapak eta sampai akhirnya ada diskriminasi kan. Wah, si eta benang COVID sampai dijauhin, dihina, di apa. Itu yang bahaya. Itu yang bahaya. Yang bagusnya yang di Cimahi teh sampai aya nu baru sembuh sekeluarga disambut, nah itu keren. Terus di daerah timur, Indonesia bagian timur itu ketika salah satu bidan kena COVID, lagi dijemput sama ambulan, di stop dulu sama warga, kaget, dipikir mau ngapain ya. Ternyata mereka beda agama, yang mendoakan Nasrani, yang si bidannya Muslim. Itu didoakan dengan ritual Nasrani. Itu kan, saya sampai merinding ngomongnya dalam artian toleransi beragama, terus kenapa penyakit lain aib gitu. Ya, kenapa harus punya penyakit dan lain hayang orang ya? Iya. Kecuali nu ngahajakeun menganggap konspirasi terus itu beda cerita ya. Ya punten kalau misalkan orang sakit terus dibenci, kan gini, segala sesuatu yang terjadi di dunia ini asik. Itu kan atas izin Allahnya. Bener. Berarti sarojeng sama ka Allah atuh. Kan makhluk Allah oge. Jadi ya harusnya didoakan. Saya lupa Kalimantan apa di mana akhirnya warga yang membuatkan dia gubuk untuk dia sosialisasi mandiri. Iya. Karena dia pulang dari daerah Jawa, pulang ke Kalimantan nggak salah. Makanan disuplai, disuplai. Berarti dia digubuk ya. Keren ya. Gotong royong. Ini mah di daerah kita sendiri. Ada pendatang baru, nggak lapor ke RT, nggak apa. Alasannya ada mahasiswa di kosan sendiri pengen pulang ke rumah, rindu sama orang tua. Nggak ada kayak gitu. Masih. Orang sok heran sih Indonesia tehnya lamun aya nu kokoreaan kayak dulu si Shopee itu mawa Blackpink tidak sesuai dengan budaya timur, bener nggak sih? Dulu sampai di take down kan si iklanna. Seotik-otik nu make hotel, make tank top, naon lah, tidak sesuai dengan budaya timur. Tapi sadar nggak kalau budaya timur itu adalah gotong royong, tapi itu nyadar kadinya. Kan sebenarnya mah budaya timur ya gotong royong, tapi mun aya nu geuring ado dihina. Yang lain pengaruh lain ditolak, pengaruh yang ada di Indonesia sendiri itu diangkat dina kumaha. Nya peluang yang budaya ku urang gitu. Makanya buat budayawan-budayawan yang cinta budaya, yang penggiat seni tradisional terus berkarya, saya dukung banget itu. Dukung banget itu mah. Komo yang kemarin tuh yang itu latih itu keren tuh, Wer. Ya, itu keren. Tiap nonton gua dapat banget message-nya. Message-nya bener. Dalam artian gua nggak ngerti dia mau ngapain. Dia tariannya apa tapi ketika nyampe orang teh asa terkesima kasirap cek bahasa Sunda namanya terpukau set edan keren. Tinggal nunggu aja sih yang itu kan Jawa ya. Nunggu yang Sundanya dong bikin dong. Ya benar. Sandrina mungkin mau nari bareng. Sandrina penari kan? Iyalah, siapa lagi. Nah, berikutnya ini ada Pemerintah Kota Bandung Betul. Ya. Kota.
akan memperbanyak jalur sepeda. Nu aya wae dipakai motor. Karena katanya animonya meningkat. Ya. Animonya meningkat. Betul. Beberapa kali Doer sempat harus ada keperluan keluar rumah ke daerah kota. Memang banyak banget memakai sepeda. Termasuk ABG, termasuk kemarin juga ada yang goes ke daerah Jalak Harupat. Jalak Harupat dari kota Bandung ke Jalak Harupat. Campur-campur semua terus ngabring kan gitu. Iya. Oke. Sampai mau dibikinin bukan rute space bersepeda baru di jalanan, jalur sepeda baru. Nu di giri teh nya nu di batas-batas warna hijau. Padahal cek urang menurut aku pribadi asik. ya. Gue kudu galing biar gue. Kalau menurut aku ya. Jadi itu mereka hanya angin-anginan, usum lah, musim-musiman. Di kota lagi sepi, udah gue bersepeda. Dan faktanya sebagian besar mereka tidak bermasker bersepedanya. Terus kedua sih, kan ditinggalin di foto. Rata-rata yang di foto kota Bandung kayak misalkan jalanan sepi nih, ternyata jalanan sepi udah ditutupnya. Nah di jalan ditutup kan tuh bisa masuk motor, karena sepeda. Betul. Terbukti kan foto-fotonya di Jalan Asia Afrika, Jalan Braga, kan itu kan ditutup. Makanya pakai sepeda, nyalah aja. Terus udah gitu, mereka selfie foto bareng kan? Mana tuh social distancingnya? Lebih parah kemarin orang ninggalin story babaturan, saya geus Car Free Day di Dago. Car Free Day Dago. Emang sih nggak ditutupnya, masih ada mobil, tapi ramai tadi seperti di Dago, seputaran Dago itu. Nah itu tuh. Ya oke lah rame tapi misalkan rame bermasker dan sebagainya. Jadi sampai ada kasus sepeda masuk kafe. Nah itu masih orang tempat nyimak sih. Silakan cari searching aja di sosmednya. Cuman yang jadi sorotan Doer adalah itu jadi berlebihan sepeda sekarang dikasih space yang dikasih ruang yang begitu bebas. Tiba-tiba beretika mau sepeda ke satu kafe gitu kan. Itu kan terlihat dari CCTV ada videonya. Kunaon sih sieun leungit kumaha gitu. Bener ada bingungnya. Saya yakin teman-teman yang expert di bidang sepeda juga punya tata tertibnya, punya etikanya. Pasti. Suatu saat nanti kita undang lah. Kita talk show di sini ngobrol benar. Karena setahu saya di sepeda itu mungkin ada yang beberapa orang yang nggak ngerti. Dulu tuh sempat rame meme sepeda itu kalau diklakson marah. Nah sempat tuh rame misalkan kalau diklakson motor, ditulis klakson ini kan gue pakai sepeda tapi di situ langsung diralat sama si kepolisi Ditlantas kepada Korlantas bahwa ternyata sepeda juga ada aturannya di jalan. Nggak cuma misalkan karena dia pakai sepeda dia adalah prioritas. Enggak. Tetap ada. Jadi saya ngobrol dengan beberapa komunitas kemarin kan sempat mau bikin event itu tapi tidak jadi. Jadi ketika lampu merah mereka harus patuh. Tetap harus patuh. Lampu kuning, lampu hijau, perempatan, belokan, belok kiri, jalan terus dan sebagainya mereka tetap harus patuh. Karena dia pengguna jalan, bukan kendaraan bermotor tapi pengguna jalan. Jalan kaki pun harus sesuai aturannya gitu. Jadi kalau dan kebanyakan juga yang muda-muda sih, yang ABG. Jadi kalau ngomongin generation of change, generasi perubahan segala macam. Kalau memang Anda suka dengan embel-embel itu, dengan tagline itu, ya buktikan dong kalian bersepeda tetap pakai masker. Kampanyekan menggunakan masker non-EC sih pakai masker gitu. Teman-teman fotografi tertarik sama satu komunitas bersepeda misalnya. Oke, yuk kita bikin angle yang ada message-nya nih. Iya, tapi kalian tetap social distancing, foto dengan formasi, kita foto seindah mungkin kan bisa sebenarnya. Terus alasannya kamar engap gitu ke rasa poenya. Kalau pada saat bersepedanya nggak masalah. Saya juga kalau pakai motor kadang-kadang dibukanya. Karena uap hidung saya ke kacamata jadi berembun, nggak kelihatan daripada beresiko laka lantas. Maka mending dibuka aja. Tapi ketika saya berhenti, ketika saya turun dari motor ke warung kemana, saya pakai lagi wayahna gitu. Dari bermotor mah rek bersentuhan yang saha gitu kan. Rek aya nu nanya, "Hoi." Bari saember digurakeun. Mungkin oge nya. Nah, ini untuk yang terakhir tentang keviralan ternyata betadine kalian tahu lah ya. Betadine. Betadine itu kan sebetulnya merek ya. Merek. Basicnya adalah antiseptik.
itu ternyata ampuh membunuh COVID-19. Dikumahakeun eta. Tah eta nu jadi pertanyaan, apakah diuyup atau dibalurkeun kana leungeun terus kana beungeut gitu, apa kumaha urang teh nya cuci tangan diusapin ke muka apa gimana itu yang belum. Kalau ada yang lebih tahu coba di komen di bawah. Kayak gimana caranya tuh kayak gimana? Cuman mudah-mudahan itu menjadi kabar kabar baik. Kabar baik. Apakah antiseptiknya dirubah menjadi bisa diminum? Tapi sejauh ini kan tapi ya kumaha mudah-mudahan. Iya, karena kan setahu kitanya antiseptik kan obat luar, setahu kita. Betul. Sih? Obat luar. Luka luar ya, obat kumur kan obat luar sebenarnya, bukan obat dalam ya, di dalam gitulah, ya, bereaksi sama diminum. Ini kan antiseptik obat luar, aku mah carana gitu. Nah, itu mana ada yang lebih apakah ditamaskeun gitu betadine. Baheula mah yang lebih klasik tuh obat merah dulu. Obat merah. Tapi ada yang lebih klasik lagi. Itu apa? PK, tahu nggak? Oh iya, PK ditinju itu biar cepat ngeringin itu habis disunat dia berendam pakai PK tuh ya. Pakai antiseptik. Kalau sama teman-teman yang tukang mancing ikan yang udah dipancing dimasukin ke kolam PK biar sehat lagi, dimasukin lagi ke kolam, dipancingin lagi ya. Jadi obat-obat fungsinya banyak. Itu ngomongin obat-obat kimia lah kita katakan. Sebenarnya ya obat-obat herbal gitu sih, Bay. Kita masih ada 5 menit, Oke, nih loba. Udah limit dari 15 menit sih. Asik nih. Apa-apa. Sebetulnya obat herbal itu kalau misalkan teman-teman sering nonton salah satu YouTuber adalah Ustadz namanya itu Zaidul Akbar. Nah, gua tuh sok nuturkeun asal tak toilet dituturkeun. Toilet ka kamar. Siker sih. Tapi nu henteu teh kan pas ka kamar sih. Ulah. Pas kamar punten. Ya, punten lihat. Geus abi menuju di cai mah. Mohon mangga aja teh sok ke atos ya. Mohon wih ya. Nah, kata Ustaz Zaidul Akbar ternyata orang sebenarnya awalnya tuh bisa ngadahar jamu teh kan. Pasti utah. Ya tuh bisa lah itu pahit naon. Tapi ku pamajikan dipaksa terus. Nah, akhirnya aya nu asup hiji ramuan daripada sare di luar mending jamu gitu. Ya mending sare di luar sok. Nah, teras sok pamajikan ke jamu. Temenang jatah. Kan bahaya orang berbeda mah mending tong lah. Mending biasa jamu. Biasa jamu lah oke lah cerek teh. Akhirnya tapi pemajikan istri saya lebih ngerti bahwa rasanya harus ngeunah berarti siapa itu. Akhirnya dia menggunakan beberapa garam dapur, bumbu dapur sebetulnya. Jadi satu ramuan namanya Ultimate Water. Jadi rasanya gurih gitu. Gurih. Ada ini kan minum kuah sop gitu berarti. Kuah sop dijieun bumbunya. Naon semur. Diinum semur eta. Oh. Ya, ente oke. Gua serius lagi. Kuah semur jengkol gitu diuyup kan. Jadi emosi. Jadi sebetulnya gampang. Bahannya tuh ya di sekitar kita sih sebetulnya. Dan itu rempah-rempah kaya Indonesia lah, khas Indonesia. Satunya ada jahe. Di mana jahe kan? Kecuali jahe merah kan mereka jadi mahal. Jadi ya susah. Tapi jahe biasa juga nggak apa-apa. Kedua itu konengnya namanya kunyit. Ketiga itu sereh. Oke. Sereh banyak. Sereh itu bahasa Indonesianya apa? Sereh. Terakhir lemon. Nah, lemon tuh bebas. Lemon tuh temannya si Boy. Boy, itu emang Boy. Oh, Mas Boy. Jadi, Itu bisa kalau di kerangkeng. Nah, jadi itu teh tinggal dihijikeun kabeh. Terakhir pakai madu. Nah, madunya bebas sih sebetulnya, tapi lebih bagus ya ada 2 madu yang direkomendasi itu madu multiflora. Multiflora itu jadi KB kembang-kembangan dikenyap ku silbah dihijikeun eta multiflora. Satu di madu urai itu madu hutan. Jadi di hutan belantara, madu liar lah. Ternyata madu itu masih terjangkau lah. Pernah dididik apa gimana biar nggak liar? Sebetulnya dia teh udah masuk ruang DP beberapa kali. Jadi udah berapa kali diserap ya? Jadi saya juga udah dipanggil sebetulnya mau sebagai orang tua wali gitu ya. Gimana ini lebahnya liar? Ya udahlah masukin aja ke kandang. Gitu. Tapi kan lagi online kan lebah juga ngisepnya online. Kayak gitu deh, dihijikeun. Nah, lemon bebas lah, mau lemon lokal, mau lemon impor, interlokal, mau lemon rooming ya bebas lah. Gitu. Ini boleh dicoba tuh teman-teman. Sekarang mah banyak lah ya referensi bacaannya. Malah si pemajikan mah kan liurnya ngagaras jahe, ngarendos nang teh. Rendos menggerus mulek.
ngulek jahe kan lieu. Ternyata banyak di toko-toko herbal geus jadi bubuk ya. Orang tinggal minum. Jahe, kunyit, serai teh geus tinggal cus. Terus ya. Itu diminum tiap hari insya Allah. Pantesan Abai kuning langsat gitu ya. Iya, kuning bangsat. Kuning bangsat itu. Ini kuning bangsat. Kuning bangsat. Nah itu ya buat teman-teman lah, daripada kimianya, maksudnya kan ya. Bagus sih kimia tapi jangan. Tapi kalau kebanyakan juga sih bahaya. Ya bahaya lah. Nanti kita ngobrol sama teman-teman medis. Nah, bagaimana caranya kita ngobrolin keresahan-keresahan tentang dunia medis. Banyak juga. Udah banyak berisik sih. Oh iya. Japri bener berisik. Kita dunia medis tuh sebetulnya nggak gitu. Industri medis tuh wah banyak sebenarnya. Iya. Saya tahan-tahan aja dulu sengaja. Gara-gara kemarin kita sentil. Bukan berarti kita ke personalnya tidak, tapi memang tidak bisa menutup mata kejadian fenomena-fenomena tentang medis di Indonesia, industri medis itu ada. Tapi yang jujur juga banyak. Saya sempat ngerasain beberapa rumah sakit yang sampai terharu gitu loh dengan pelayanan mereka. Itulah yang viral-viral hari ini sudah kita utarakan dan pemenang kuis itu pohon dengaran si Mbak itu ya. Jadi itu nanti kita tampilin di layar ini ya. Kita tampilin di layar ini pemenangnya ini dan sebutannya apa kemarin? Ayo. Gua sih enggak. Sebenarnya ini harus dijujurin idenya dia tuh biasa aja sebenarnya. Tapi karena saya tak aww, udah dia menang aja udah. Gender. Dia yang mau jawab Iya sih yang karena dia jawab. Iya yang lain nggak ada sih. Jadi udah itu aja lah. Dia yang menang ya karena kamu perempuan. Nah perempuan nanti langsung kita DM deh lah. Ya nanti ditampilin apa ya? Tampilin kita pemenangnya. Terima kasih banyak sudah mau apresiasi. Intinya sudah mau apresiasi. Kalau teman-teman kita yang nonton laki-laki itu biasa karena teman-teman kita laki-laki. Karena kita laki-laki. Siapa babaturan kamu nih? Bukan, aku nggak kenal loh itu. Ya aku juga nggak kenal. Berarti kan amazing. Dia penonton pertama murni. Ya. Itu kamu dapat hadiah sebuah t-shirt. Namanya bukan murni ya, nggak tahu lah. Ada t-shirtnya khusus buat perempuan, nanti aku siapin. Oh ada, khusus warna putih. Ada dong, putih gambar kembang-kembang gitu. Well lah. Jadi selanjutnya kita akan ngobrol dengan Profesor Wardoning Wardodes. Seperti biasa dia akan ngejemput. Betul. Nah entah cerita apa lagi sekarang. Kita akan membahas kemana, keseruannya seperti apa ya. Sambil menunggu ada iklan dulu. Kita nanti ada berjejeran iklan. Kita lebih asik sekarang. Karena kru kita sudah ada 326 orang dan tersebar di seluruh kecamatan dan kabupaten Bandung. Tentunya itu adalah kru-kru yang menghina kita sebetulnya. Krunya orang lain. Ini yang kru yang sekarang ini paling setia sih, udah gimana-gimanain dia mah sabar aja. Tuh, terima kasih buat kalian semua. Oke teman-teman, Kosan Channel, aduh lupa lagi namanya Nah kita lagi nunggu Profesor Wardoneng nih, kira-kira dia datang jam berapa saya juga nggak tahu. Assalamualaikum. Aduh, perjalanan jauh. Pak, luar biasa kenapa? Nggak, kok langsung tiba-tiba datang gitu Pak? Saya itu nembus tadi. Jangankan nembus, saya kan pakai yang bersayap. Oh iya, bisa Pak. Saya pakein aja Pak. Udah nggak usah. Saya udah dewasa. Saya sudah tahu. Selamat kabarnya selamat gitu Pak. Iya, karena saya nggak tahu ini tayang jam berapa nanti. Jadi selamat kabar. Ditonton juga ada yang pagi, ada yang subuh gitu kan. Teman saya ditinggal lagi Pak. Nggak tahu, saya nggak ketemu sama sekali dengan teman saya yang Bapak datang ke sini gimana caranya? Saya sudah tahu jadwal. Saya mendapatkan intuisi kalau hari ini itu ada syuting. Susu melenting. Susu melenting. Oke. Berarti sebetulnya bukan intuisi susu melenting Pak ya, tapi lebih ke duit katanya. Oh iya. Urusan duit itu penting. Langsung feelingnya ya Pak ya.
Betul sekali. Aduh, ada apa hari ini? Bisa saya bantu mungkin untuk memberikan pencerahan-pencerahan terhadap masyarakat yang sedang haus akan informasi. Agak kesal Pak tadi Pak. Saya baru opening gitu Pak. Bapak udah tidak perlu opening. Tidak perlu ya Pak ya? Tidak perlu. Aduh ya deh. Jadi gini Pak, sekarang saya mau ngebahas tentang sejarah terminal listrik Pak. Wah, itu gampang. Oh, gampang ya? Gampang. Kenapa nanyanya harus ke Kang Mus? Oh, Kang Mus. Sebagai pengusaha terminal, iya. Dan calo-calo, iya. Boleh saya isap ini punya siapa ini? Boleh, itu punya teman saya Pak. Oh iya. Isap aja Pak, tapi nggak usah dinyalain. Jangan. Kan tadi mintanya diisap aja. Iya, nih saya nyari korek dulu nih. Ininya boleh disimpan Pak, nggak apa-apa Pak. Oh iya. Nanti dulu. Saya sampai converse gini Pak. Bisa Pak. Bapak itu modok naon sebenarnya. Ini loh. Oh itu toh iya. Jadi ke bawah Jawa nih. Oke Pak. Ini disimpan aja Pak itunya. Pak. Oh agak iya. sedikit. Ini susah. Iya. Buset Pak. Ini repot saya bawa-bawa ini. Jadi gede di apa ini Pak? Ini koleksi saya dari 376 koleksi. Ya, okay. Ini asli. Wow. Ya, tapi hanya untuk dipajang gitu loh. Aja. Saya simpen ya. Nggak pernah dipakai nih, Pak? Nggak pernah. Karena mintul. Ya, nggak tajam tuh. Mintul itu jenis salah satu merek itu ya, merek Mitulang. Oh iya, Mitulang. Mitulang. Ya. Oke, mie-nya dari tulang. Betul. Jadi apa yang Bapak bawa hari ini, Pak, sekarang? Panggilnya jangan propos dong. Bapak aja ya. Iya. Ayo udah, yang lagi dibawa nih sekarang apa? Ini saya sedang tertarik tentang satu sejarah daerah di Kabupaten Bandung. Daerah di Kabupaten Bandung. Iya betul. Sejarah kedaerahan yang setelah saya gali-gali. Bapak ngegali tanah itu? Betul. Karena kalau mencari bukti-bukti sejarah tentang kerajaan-kerajaan biasanya menggali dulu ya. Bekas-bekas keraton atau bangunan-bangunan kerajaan. Pinter ya Bapak? Betul. Pinter ya ternyata ya. Kalau nggak pinter nggak jadi profesor gitu loh. Ya. Terus Pak, terus. Nah jadi setelah saya menggali-gali dulu, pertanyaan dalam benak pikiran saya adalah kenapa di Bale Endah tidak pernah tertinggal situs-situs kerajaan. Oke, jadi ini ngebahas daerah mana dulu nih Pak? Tadi? Bale Endah. Bale jadi Endah. saya mau membahas tentang Bale Endah. Ada yang tahu Bale Endah? Pasti tahu, terkenal dengan banjir. Betul. Tapi di balik banjir itu banyak secara cerita-cerita yang bisa kita bagikan, gitu loh. Oke Pak. Betul. Tapi kenapa terkenalnya banjir Pak? Karena memang banjir itu setahun sekali. Oh, itu dijadwal atau gimana? Ya, sudah terjadwalkan. Ada paling lama itu 1 bulan sampai 2 bulan. Banjirnya. Lama banget, Pak, betul ya. Tapi yang mau saya bahas bukan banjirnya dulu. Tapi saya mau bahas tentang tadi benak pikiran saya bertanya kenapa tidak ada bekas-bekas sejarah di Bale Endah. Sedangkan Banjaran ada. Di mana Pak Banjaran? Banjaran ada. Enggak, maksudnya sejarah-sejarah yang lebih ke era-era masa kerajaan. Walaupun tidak ada bekas ada ngabei, ada makam panjang, gitu macam-macam gitu ya. Terus kalau ngomongin Dayakolot itu ketika masa-masa Bupati Bandung pertama itu di situ kantornya, betul. Kenapa namanya Dayakolot? Karena kota tua. Daya itu kota ya. Kolot itu tua Bangka. Iya betul. Saya bangga disebut tua karena Anda belum tentu menjadi tua. Oh iya. Jangan sombong anak muda. Jangan sombong menjadi tua. Yang sudah tua pasti sudah muda. Betul. Pintar juga nih. Kalau nggak pinter jadi profesor tuh susah. Propos Pak jadinya nanti. Iya betul. Terus gimana Pak tadi sejarahnya? Bush. Nah, harus ada stylenya gitu lah Pak ya? Betul. Itu wangsitnya harus begitu. Oke. Lanjut. Ya lanjutkan. Ini kalau kita membahas luas daerah dulu ya. Wih, bukunya tebal banget Pak. Iya, ini. Itu buku kayak HP Pak. Jumlah penduduknya. Iya. Memang HP isinya. Jumlah penduduknya itu kurang lebih 266.000 jiwa. Itu tahun 2017 ya. Ada lagunya 2017. Ada lagunya tuh. Lagunya apa? Sebanyak 266 jiwa. Oh, itu lagu Rhoma Irama. Itu lagu Rhoma Irama. Ya. Untung saya pintar ya. Pintar betul Pak. Terus Pak.
kepadatan jiwanya per kilometer, 1 kilometer tuh. Per 1 kilometer. Betul, ya. Ada 3 desa, 5 kelurahan. 3 desa, 5 kelurahan. Kembang Enggak desanya juga ada sih, kan? lebih banyak sebetulnya. Kembang desanya ada Pak? Enggak. Saya ralat ya. Desa dan kelurahannya banyak. Tapi Balai Endah itu bukan desa masuknya. Masuknya apa Pak? Kelurahan. Sampai nggak ngamen di sini, saya gampar. Serem deh. Iya. Sampai mana tadi? Ya, kelurahannya Balai Endah banyak. itu termasuk kelurahan. Ya. Kembang desanya ada nggak Pak? Oh banyak. Oh, banyak ya. Boleh Yang sekolah-sekolah di SMA Balai Endah. Oh itu loh Pak. Desa. Aduh. Iya. Hebat itu hebat. Cantik-cantik loh Pak. Betul. Jadi ada 3 desa dan 5 kelurahan maksud saya. 3 desa dan 5 kelurahan. Betul. Okay. Nah kalau Balai Endah itu Andir itu salah satunya di sini itu kelurahan. Bapak kasar. Anjir itu Pak. Oh, Anjir. Beda. Ya. Anjir. Iya. Ya itu ini kelurahan. Kelurahan. Oke. Jadi ada yang dibedakan itu kalau lurah itu dipilih oleh negara. Kalau desa? Kalau desa itu dipilih oleh masyarakat. Warga. Gitu loh. Sampai ngerti nggak? Enggak Pak. Kalau nggak ngerti sudah kita lanjut. Jadi kalau tahun 1970 sampai 80-an. Bapak hidup di tahun itu? Betul. Okay. Kalau ditarik lagi tahun 60-an, ini masih lahan-lahan pesawahan. Oh, sawah semuanya. Betul. Sawah itu yang buat nasi itu, Pak. Betul, buat menanam sawah. padi. Itu Iya, sawah iya. Jadi masih pesawahan, masih belum ada pemukiman-pemukiman. Warga belum ya, belum ada rumah. Terus, Pak. Nah, akhirnya berkembang menjadi hutan. Kantor itu kemunduran. Kemunduran. Menjadi kantor bupati. Oh, bupati dulunya di situ. Sempat memproyeksikan akan menjadi ibu kota Kabupaten Bandung itu di sini gitu loh. Oh, berarti Kang Dadang Nasir dulu di situ ya? Enggak dong. Enggak ya, beda dia ya? mah kan kemari sore. Oh, iya. Enggak dong iya, ya. Beda ya. Nah, jadi tahun 86 itu 1986 akhirnya petinggi-petinggi pemerintahan memindahkan. Kenapa? Mati sampai. Enggak mati. Oh iya. Enggak, saya enggak mati, Pak. Saya napas saya minum dulu boleh? Boleh. Itu punya saya Pak kayaknya. Oh enggak deh. Udah. Terus Pak. Itu punya teman saya loh Pak. Loh. Ya udah enggak apa-apa. Saya nggak dikasih air ini. Enggak. Terus nah dipindahkan ke Soreang. Oh pindah ke Soreang. Betul. Jadi di kalau Soreang ke Kopo. Di Teangan. Jadi nyanyi gitu. Nah jadi kalau sampean jalan-jalan ke Balai Endah ya. Ini secara Balai Endah. Sampean Pak. Kamu, iya. Anda, ini panggilan penontonnya siapa? Iya. Anda. Buat anda yang di rumah, yang anda yang sampeannya. Jadi kalau jalan-jalan ke Balai Endah itu sebetulnya tata letaknya sudah sangat teratur. Sudah sangat teratur. Jadi kalau jalan-jalan ke Balai Endah itu sudah ada blok-bloknya. Kalau kayak di luar negeri gitu loh. Kayak di kota-kota gitu ya. Misalkan blok San Diego. Wow, gitu. blok Hills. Ya, kalau blok San Diego di Balai Endah itu ada namanya Cigado. Ada. Gitu. Cigado. Ya, jadi memang sudah blok-blokan gitu loh. Gitu. Jadi makanya jangan aneh kalau jalan-jalan ke Balai Endah itu banyak perempatan-perempatan. Iya bener juga sih. Betul. Ya udah kayak di kota Bandung gitu ya. Betul. Dan Balai Endah itu bisa dikatakan nih ayam berisik juga saya bunuh ini ayam. Bunuh aja terus bakar Pak. Itu enak kayaknya ya. Udah tolong disajikan kru-kru sampean. Boleh nanti. Tolong dong pencet. Udah langsung berhenti Pak. Jadi apa tadi? Ya kotak-kotak. Ya sudah blok-blokan dan bisa dikatakan di Kabupaten Bandung bahwa Balai Endah itu adalah salah satu pusat pendidikan. Pusat pendidikan. Betul. Karena dari TK sampai dengan universitas ada di situ semua dalam satu komplek. Oh TK ya. Dari TK sampai dengan universitas ada. Itu ada. Oh ya Uniba itu ya. Uniba, terus ada yang jurusan keperawatan, ada kampus baru di daerah dekat Tugu Juang di sana dekat ada rumah. Pak. Betul, ada RSUD. Itu Jawa Barat ya itu ya. RSUD Jawa Barat. Betul. Jadi saya berusaha memberitahu kepada masyarakat seluruhnya yang ada di Indonesia maupun di luar negeri maupun yang ada di luar Antartika dan tata surya. Ya, jadi bahwasannya Balai Endah itu tidak terkenal hanya banjir. Tapi banyak. Betul, bahkan ada Tugu Juang namanya. Itu Tugu Juang tuh sejarahnya kayak gimana? Jadi kalau Anda yang suka jalan-jalan ke Tugu Balai Endah, Pasar Tumpah. Pasar banyak yang Tonggeng, ya. Oh, Pasar Nonggeng. Ya. Di situ ada tugu dengan ada patung 5 pahlawan. Bukan pahlawan, 5 pejuang tanpa identitas ya.
Jadi tidak ditentukan bahwa ini siapa gitu. Siapa? Mungkin ini Profesor Wardoni enggak ya, bukannya? Bukan, saya nggak ikut perjuangan. Pada saat itu saya sudah perlente gitu loh. Orang iya, berjuang saya perlente gitu. Saya orang cendekiawan gitu loh. Memikirkan konsepsi-konsepsi gitu. Lanjut, Pak. Ya, sampai mana tadi? Ya, ada 5 tokoh yang tanpa nama, tanpa identitas. Terus tubuhnya menjulang tinggi setinggi 20 meter. Wow, diukur Pak tuh. Ya, betul. Itu kurang lebih tahun 75. Dibikinnya tahun 75. Ya, diresmikan 76. Itu untuk peringatan ulang tahun Kodam Siliwangi ke-29. Dan diresmikan pada hari apa tahun 76 lah gitu kurang lebih. Diresmikan hari apa ya? Ya, hari apa. Oke. Memang ada itu hari apa. Ya. Sampai jangan coba-coba loh. Hari apa tahun 76 itu ya gitu. Diresmikan. Jadi banyak tempat-tempat yang ada situ sifat tahunan. Itu di mana, Pak? Itu di atas Tugu Juang ada sebuah situ itu danau buatan lah ya, gitu. Ya, waduk ada waduk. Oh, di atas itu ada situ. Betul, Pak. Di situ ada yang sekarang menjadi tempat wisata buat anak-anak muda memadu asmara. Itu kurang ajar itu namanya ya. Itu mah memanfaatkan, Pak. Boleh sepi-sepi dikit. Berarti selain ada situ ada si Tri, si For. Betul. Ya, dan ada si Wawan, si Mama, semua gitu loh. Hebat ya. Ya. Iya, selain itu Pak, ada apa lagi Pak? Kan banyak tadi katanya, nggak cuma banjir. Betul, terus Balenda itu juga ada artis-artis yang muncul. Wah, ini setidaknya yang pernah bersekolah di Balenda. Setidaknya yang pernah bersekolah di Balenda. Saya tidak akan sebutkan nama sekolahnya, tapi Dik-Dik, preman pensiun. Oh, sekarang Dik-Dik itu? Betul, Denny Chandra dari Pi Project. Oh, Pi Project. Nah, yang belum tahu Pi Project nih nanti ada deh. Ya, Kang Denny Chandra itu sama Balenda. Oh, sama Balenda. Betul. Ibu saya juga sama Balenda. Artis juga. Tuh. Iya. Ya kan? Padahal saya nggak nanya. Terus ada Rindu Afi. Oh, Rindu Afi. Ya, yang tinggi-tinggi beladep itu. Iya, tahu. Gitu. Siapa lagi? Terus banyak ya, siapa lah? Kalau yang saya kenal tuh ada penulis Pak di situ Pak. Tapi di universitas apa sih namanya tuh? Yang dekat Universitas Balai Bandung. Dia sastra Inggris. Dia penulis dan terkenal Pak juga sekarang. Iya, namanya tuh Ania. Betul. Jadi buat para pemuda-pemuda, gengser-gengser, jangan bikin malu nama Balenda gitu loh. Itu jangan norak-norak gitu loh. Orang tua dihargai gitu loh. Iya, orang tua nih. Kalian kan tinggal menikmati nongkrong di minimarket gitu. Dengan atribut gitu-gitu loh. Mabok. Di Balai Endah sampai terkenal gitu, mabuk-mabuk di muka umum. Ya, orang-orang tua dulu itu membuat fasilitas, membuat Balai Endah menjadi bagus. Tolong kondusifkan Balai Endah tetap menjadi tentrem, adem, ayem, dan mudah-mudahan menjadi percontohan di daerah-daerah lain gitu loh. Itu yang paling penting Pak. Menjadi kondusif, adem, ayem, tentram, lojinawi, berseka, dan berhiber. Berhiber itu apa? Ya, berhiber? Nggak tahu. Slogan Kota Bandung dulu. Itu Kota Bandung berhiber. Iya, saya juga. Iya, berhiber, bersih, hebring, hijau. Oh, hijau. Seka. Ya, mungkin gitu loh. Mungkin loh ini. Ya, jadi mendekati statement saya terakhir gitu ya. Jadi, kenapa namanya Balai Endah? Karena konon katanya. Nah, ini banyak orang ini hebat nih, mau ditanyain udah tahu sendiri. Nah, ini banyak orang yang pemborosan kata. Oke. Konon katanya. Konon itu ya katanya. Ya katanya, gitu betul. Jadi kalau mau ngomong gini, konon gitu loh. Gak usah pakai katanya ya, Pak. Gak usah pakai katanya. Kalau mau katanya gitu. Ya, gitu Balai Endah itu berasal dari kata balai dan endah. Balai itu kan tempat. Balai itu balai-balai ya. Pasti tempat santai lah ya. Semua ya, tempat buat tiduran, selonjoran, balai-balai. Dan endah, pemandangannya endah karena pesawahan. Langsung bisa melihat gunung-gunung di daerah Bandung Selatan gitu loh. Gitu. Daerah pegunungan Malabar gitu kelihatan. Puntang, Gunung Wayang di Cisanti. Cisanti itu ya? Cisanti, betul. Itu kelihatan semua gitu loh. Gunung Tilu, daerah Pangalengan itu kelihatan. Iya. Gitu. Jadi pemandangannya endah. Betul. Banyak orang juga yang salah mengatakan. Apa? Mengatakannya begini loh. Oh, saya mau ke Bala Endah. Bala itu identik dengan berserakan kotoran, sampah. Beda.
Masa ada bala tapi endah? Gak ada gitu. Jadi kok bala-bala Pak, itu enak. Kalau bala-bala enak. Tolong disajikan kuru-kuru yang ganteng ini loh. Ini lagi pada tutup Pak, lagi pada tutup. Kenapa puasa ini? Iya puasa Pak. Puasa Selasa Rabu gitu ya? Selasa Rabu. Iya. Betul. Kurang lebih begitu. Sampai ada yang mau ditanya sama saya? Bale Endah itu kan kemarin tuh ternyata terkenal tuh banjir nih Pak. Kenapa kok bisa banjir Pak? Jadi begini, menurut riset-riset para ahli, ya Bale Endah itu memang terletak tepat di muara-muara dari beberapa sungai. Oke. Anak sungai dari Citarum, ya. Ini motor sopo berisik. Iya, ini nih. Motor yang tidak punya etika itu, motor yang menggunakan knalpot berisik masuk ke gang-gang kecil. Katro itu namanya. Iya, itu kalau udah ada undang-undangnya, Pak. Betul. Nggak boleh. Tapi giliran ditegur atau digebukin nggak terima. Ini anak muda yang nggak berpendidikan. Iya, itu dia. Makanya harus berpendidikan ya. Terus balik lagi sampai mana sampean tadi bertanyaan? Oh iya, banjir, Pak. Kenapa banjir? Karena Citarum itu kan bermuara ya ada di daerah Pacet. Oke. Situ Cisanti namanya, Danau Cisanti ya. Sebetulnya itu keluar dari danaunya itu kecil. Hanya 2 irigasi kecil, ke bawahnya makin besar. Oke. Begitu kurang lebih ya. Nah, dari beberapa sungai itu akhirnya masuk gitu loh ke situ. Cisangkuy, terus yang dari kota Sumbangsi juga dari Bandung Timur itu Bandung Barat. Cikapundung. Oke. Semua aliran sungai hampir bisa dikatakan masuk ke titik yang ada di Bale Endah dan Dayakolot. Oh, jadi kalau semua titik itu hujan gede, ya ini kok mati ini. Kok mati ya ini. Situ Pak kayaknya Pak. Nyalain lagi Pak. Sudahlah, saya nggak mau mikirin lampu siapa ini. Sampai mana tadi? Iya, semua titik itu hujan gede atau airnya lagi badag. Otomatis ke bawahnya modal gitu Pak. Betul. Jadi berkumpul airnya masuk ke Citarum, terletak di Bale Endah dan Dayakolot, akhirnya airnya gitu loh menarik sekali ya. Pokoknya intinya berarti Bale Endah itu bukan cuman banjir. Bukan banjir itu lebih ke musibah kan Pak ya? Betul. Jadi bukan jadi satu art deco gitu atau bukan suatu jadi ciri khas sejarah yang perlu dibanggai enggak gitu loh. Dan sebetulnya ya banyak juga ternyata ya, kayak tadi ada Tugu Pejuang, terus ada Situ Sitri Sifor, Sipatahunan. Gitu. Nah, kenapa namanya Situ Sipatahunan, Pak? Nah, itu yang saya tulis. Sipatahunan itu apa ya? Belum ya? Mungkin ada yang tahu bahasa. Gak tahu ya saya. Aduh, ini. Saya mau sekolah lagi besok ini. Kena jebakan dia. Saya mau sekolah lagi. Udah, saya sekolah lagi. Saya mau sekolah di Oxford. Wish. Jualan teh botol. Lah, Oxford tuh di mana, Pak? Di Inggris. Oh, Inggris ya? Inggris itu sebelah mana Cipatahunan, Pak? Sampingnya Bojong Soang gitu. Bojong Soang. Bojong Soang itu kan Bojong Swiss. Bahasa lainnya. Bojong Swiss? Kenapa disebut Bojong Swiss, Pak? Karena Soang enak disebut jadi Swiss. Gitu aja. Swansea bukannya namanya Swansea ya? Swansea itu ya? Serah sampean lah. Orang Indonesia tuh unik-unik memang dalam memberikan panggilan ya. Jadi itu mungkin yang bisa saya berikan tentang informasi yang tidak penting. Kalau ada salah-salah kata, mohon dibenar-benarkan kata gitu loh. Iya, benerin aja. Benerin saja. Di kolom komentar biar rame Pak. Komentar kita tuh dikit Pak sebetulnya. Betul, kalau mungkin besok-besok saya membahas sejarah daerah-daerah lain, mungkin bisa jadi. Bisa jadi. Atau mungkin teman-teman ada yang pengen dibahas sejarah sama Profesor Wardoning, boleh ya? Boleh dibawa aja komen di bawah. Misalkan, pengen sejarah apa gitu. Pengen sejarah Prof, kenapa nama saya Rahmanuddin? Nah, gitu. Nanti saya bisa. Bisa loh ini. Saya bisa Serius. Prof, kenapa saya bisa terlahir menjadi anak bungsu? Nah, itu bisa sejarahnya tuh ada. Gampang sekali. Gampang sekali. Sudah di luar kepala. Kadang saya keluar masuk dari kepala dalam gitu loh. Kepala mungkin, Pak. Enggak, kalau saya di luar, kalau yang itu. Di luar ya. Yang di dalam itu yang sudah saya hafal. Kalau itu saya riset dulu gitu loh. Iya. Jadi, teman-teman kalau misalkan mau ada bahasan apalah, pengen ngebahas sejarah apa tadi, nama, sejarah kota, sejarah kenapa kok matahari namanya matahari ini bisa nih dia.
Bisa nih dia. Tahu nggak sejarah apapun lah. Iya, kenapa namanya matahari? Kalau namanya mata pencarian itu nyari duit. Tuh kan langsung dijawab. Itu beda. Kalau matahari itu adalah sebuah mata yang menyinari hari-hari kita. Tapi gitu matahari itu bisa jadi bikin orang ini juga Pak, habis duit Pak. Oh betul. Iya, kalau belanja di matahari. Ya, pasti ya. Tapi ya sudah jarang orang belanja ke matahari. Iya, sudah jarang sih online Pak. Betul. Bapak tahu online kan? Online itu on itu nyala, land itu garis. Tuh kan tahu. Iya. Ya walaupun nggak tahu benar. Ya penting tahu lah ya. Iya. Oke Pak, kalau gitu ada lagi Pak yang mau disampaikan Pak? Terima kasih. Jadi intinya closing statement dari saya adalah dimanapun kalian berada, baik sebagai warga asli ataupun sebagai warga non asli, warga non blok, ya, warga non asli, pendatang gitu ya, perantau, tetap jaga kearifan lokal dan kearifan daerahmu sendiri, budayamu sendiri. Budaya. Begitu. Iya. Jadi jangan merusak kultur-kultur yang ada, keindahan yang ada, apalagi sampai mencemarkan nama baik seperti Ferdian Paleka. Oh, iya dia orang Bale Endah, Pak? Iya, dia masuk kecamatan Bale Endah. Jadi tolong jangan dirusak seperti hal-hal begitu lah. Dia bebas loh Pak kemarin, Pak. Ya, karena dicabut tuntutannya. Begitu, karena dicabut berdamai, entah bagaimana obrolan antara pengacara dengan pelapor ya. Mungkin dikasih duit. Terserah lah ya. Tapi sudah dicabut, cuman hati-hati saja. Hati-hati lah. Jangan ditiru lah. Ya jadi hanya berbuat sedikit pun yang membuat onar tuh daerah yang kena Pak sekarang. Betul sekali. Jadi itu pesan saya buat seluruh warga-warga dimanapun berada yang lagi nonton dan tidak nonton, yang lagi bobo maupun lagi bekerja, lagi bercumbu dengan istrinya yang sah itu silahkan ya. Terima kasih. Oke deh, kalau kayak gitu udah nih Pak, nggak ada lagi nih Pak. Betul, saya pamit apa saya duduk dulu ini? Duduk, mau pamit bebas apa terserah. Saya duduk dulu lah. Duduk aja ya, oke boleh. Jadi jangan kemana-mana dulu ya, teman-teman, kita akan balik lagi nih, nunggu Doer lagi. Nggak tahu nih si Doer kemana nih, emang tega nih profesor ini, main tinggal-tinggal aja. Jadi intinya bahwa sesuatu itu harus tetap dijaga, kearifan lokal dijaga. Jangan sampai mencemarkan nama baik maupun keluarga. Ya paling dikit keluarga lah. Keluarga, daerah, apalagi warga negara ya. Indonesia ya tetap harus bangga. Oke, jaga terus budaya kita. Jangan dulu kemana-mana. Kita bakalan balik lagi bareng Doer. Saya lagi nelpon Doer nih. Kuru-kuru lagi nelpon Doer. Katanya nggak bisa dihubungin. Nggak tahu mungkin sama dia dibekam atau apa. Nggak tahu. Kita akan balik lagi setelah yang satu ini. Oke, kita masih tetap di Kosan Channel, komentar santuy. Komentar santuy. Jadi mau berkomentar-komentar tentang episode kita hari ini ya silahkan. Silahkan, nah bebas tuh di bawah tuh komen aja, kan dari tadi udah banyak yang dibahas lah. Mau sama si Profesor Waldoneng dan sebagainya dibahas dan di komen di bawah, jangan malu-malu. Betul. Terima kasih yang sudah mendapatkan hadiah, nanti di DM minta alamatnya. Yep. Terus kita nunggu dulu punya duitnya buat ongkirnya baru kita kirimin ya. Karena kita bukan duit, tapi pasti kita akan kirimin. Kita akan kirim, kita pasti akan kirimin. Cuman entah kapan gitu ya. Ya entah kapan. Mungkin kamunya sudah lupa baru kita kirim. Ya, entah kapan kerupuk yang edun. Harusnya pas ngebahas kerupuk ini ada ini harusnya nih. Iya ya. Mulia Tapi Jaya. ini tuh Mulia Jaya, Ikhtiar, Mekar Jaya. Ada yang satu yang ada. Apa itu? Sabar. Ada loh itu. Orang. Oh ya, buat teman-teman yang mau konsultasi tentang digital marketing. Oh iya. Itu bisa kemana sih, Bay? Ke Idailum. Nah, susahnya namanya. IDAYOOM, Idailum. IDAYLOOM, itu langsung aja cari di Instagramnya. Idanya biasa ya, IDAY, lumnya double O, LOOM. .id di Instagram tuh langsung hubungin sana, itu bagus loh, itu kontennya ada yang strategi marketing kayak gimana Betul, jadi buat teman-teman yang punya usaha pingin mengembangkan secara online atau digitalnya itu langsung datang aja ke situ. Orang saya juga langsung jadi kliennya kok. Iya, saya juga langsung. Kenapa mau? Karena murah tapi tidak murahan. Kenapa bisa ngomong begitu? Ini jujur-jujuran aja. Iya, jujuran aja lah kita mah.
si Idailum ini mau merangkul UMKM. Nah, itu bener dia. Ya, UMKM konsentrasinya itu karena memang mereka katanya sih pengen merangkul UMKM. Jadi ya tahu sendiri lah UMKM kan cash flow-nya masih biasa ya, masih Betul. terbatas. Makanya mereka pengen ngebantu secara maksimal mungkin dengan biaya yang sedikit mungkin. Karena saya kemarin ngobrol sama teman-teman yang pengusaha kerupuk di daerah Banjaran. Nasi kerupuk gitu-gitu aja, tidak bisa menjadi sebuah perusahaan yang gede. Karena tidak ada yang mengangkat bahwa keunikan kerupuk apa segala macam. Nah, dengan konsultan digital marketing itu bisa menjadi sesuatu yang lebih yahut. Bahkan si Idailum bukan cuma konsultan digital marketing, tapi dia nge-branding juga. Betul. Ya misalkan kemasannya lah harus diubah. Kan kerupuk gitu ya, kerupuk apakah harus diubah atau seperti apa? Jadi dari mulai kemasan, brandingnya, iklannya, eventnya, spreading pemasarannya, promosi activity-nya dan segala macam bisa banget. Dan yang menariknya sih Idailum tuh ada itu loh, dia punya konsultasi gratis. Cuma konsultasi gratis. Berbagi ilmu ya kan, jadi pahala. Jadi keren. Idailum top. Kalau mau lebih lengkapnya nanti bakalan kita kasih informasi informasinya di bawah. Webnya, Instagramnya dan segala macamnya. Bawah. Dan terima kasih juga buat si Raftel Aliansi, kedai kopi yang teryahut, kedai kopi yang mantap tuh, enak. Untuk di kawasan Balenda tuh dan sekitarnya. Jadi kalau ngopi di sana tuh ya udah kayak ngopi apa ya, beda lah kalau ngopi di kafe itu kan kita keren-kerenan ya. Ya, kalau ini home sweet home. Ini home sweet home, jadi kayak ngobrol enak lah. Feel like home lah. Jadi tujuannya ngopi, biasanya ngobrol. Ngopi jangan ngobrol sepaket. Tanpa harus ada mau smoking area, mau ini enggak? Bebas. Free flow pokoknya. Terus kalau misal mau kopi dengan suasana pegunungan di daerah Bandung Selatan itu ada yang namanya Kopi Cimehmal. Kopi Cimehmal. Ya, Kopi Cimehmal dekat sebuah situ konservasi alam. Kalian datang aja ke situ, searching di Cimehmal Coffee. Cimehmal Coffee. Ya, silakan di situ lihat, tempatnya cozy banget. Wih, enak tuh. Nyobain sana yuk. Yo, silakan. Sana lah, bisa nggak? Tapi kalau misalkan ngopinya dan ini bridging iklannya ya. Tapi kalau misalkan mau sambil beraktivitas bepergian, minum kopi tetap pengen tetap full, itu bisa ke Manzani Coffee. Yang kopi itu kemasan. Dia pakai kemasan yang sudah tinggal disikat. Ya kalian order aja di @Manzani Coffee. Bukan disikat. Minum. Ditumpah-tumpahin ke @Manzani Coffee. Nanti ada informasi. Di bawahnya ada informasi. Keren kan? Keren. 4 brand kopi ada di kita. Raftel sebagai kedainya, Cimehmal sebagai kopi shopnya, Manzani yang bisa dibawa kemana-mana. Satu lagi adalah Rayuan Kopi. Jadi kalau misalnya mau kopi sasetan tapi dengan kualitas kopi yang benar-benar asli, bukan kopi sasetan yang bermerek kapal selam, itu dia ekstra kopi terus Torabina gitu. Itu enggak lah. Kalau ini ada Rayuan Kopi. Nama brandnya itu adalah Rayuan Kopi. Betul. Ini kopi asli. Betul. Jadi kita mah kalau ada yang komentar atau iklan kopi diberebetkan, ya nggak ada masalah. Mereka bukan kompetitor kok. Saling support kok. Ya, pedagang di pasar oge kalem. Mereka mah kan bukan istilahnya tuh itulah. Iya, di sini tukang dagang sayuran, sebelah sini juga sayuran ya, rezeki makan. Rezeki kemana-mana. Ya bebas lah. Iya nggak? Nggak ada sisirikannya, nggak betul. Iya, betul. Apa lagi? Udah right. Dan sepatu. Betul. Buat sepatu siapa, Bay? Alus sepatu ini sepatunya alus. Ada di episode kemarin, keren banget. Kalian bisa lihat di Instagramnya nanti ada. Ada nih di bawah nih. Sepatu _alus kalau salah. Ya. Kualitas sepatunya keren banget. Sepatu lokal, kualitas interlokal. Keren. Pokoknya sempat lihat sih sepatunya. Aduh, itu tekniknya apalah gue nggak ngerti lah pokoknya mah. Ada vulkanisir sama yang handmade apa gitu. Gimana gitulah. Itu di pelenyoy gini. Ya, tetap aman. Rapat. Ya kalau di gini-gini nih. Nah, kayak gini-gini itu tuh tetap aman. Terus digamparin. Itu sakit, Pak. Enak-enak lah pokoknya ya. Iya. Brand-brand. Terima kasih yang sudah ikut gabung. Untuk gabung juga terima kasih yang udah nonton dari tadi, dari awal sampai akhir sekarang. Kalau yang iklan ke kita ada yang belum disebutin nggak sih? Itu outbound. Oh iya, buat teman-teman. Outbound gini ya? Boleh. Udah. Kalau misalkan mau outbound juga boleh ke Wanter Travel Adventure. Nanti ada Instagramnya, ada informasinya juga.
Jadi kalian kan sudah mulai boleh ya kan? Ya udah mulai sih dengan standar protokol. Ya, jadi kalau kalian bingung, saya tetap pengen rafting, saya pengen tetap camping ceria, tapi tetap menerapkan protokol pencegahan COVID. Konsultasi aja dulu sama Travel Adventure. Betul. Atau sekalian order ke kita juga kita sediain semua. Udah include dong. Udah include ya semua. Betul. Si Wanter ini ready menyiapkan tim medis atau gugus tugas khusus buat COVID selama activity kalian di outdoor. Ya. Jadi SOP-nya jelas. Jadi kalian tetap aman, tetap sehat, pulang ke rumah bahagia. Tapi tetap pulangnya mandi. Ya dong. Kalau nggak mandi, berendam di bathtub. Sama istri. Waduh. Istri sah. Sama istri tetangga jangan. Itu bahaya itu. No. Mana mungkin selimut tetangga. Begitu gesiganya. Tetap peyem. Terus satu lagi ada yang nitip kalau kalian yang mau ya piknik ke sana lah, daerah Bandung Selatan, pengen nginep. Nah, raftingnya kan dari sini. Bener kan? Nah, tempatnya ada namanya The Cabin. Nah, betul. Gue pernah ke The Cabin itu, ternyata tempatnya cozy banget, langsung menghadap ke situ Cileunca. Jadi kalian berasa lakeside view. Waduh, lakeside view. Nah, kayak gitu. Keren banget lah. Pokoknya dari situ nggak cuman pengen datang foto-foto juga bisa. Betul. Itu juga bisa datang. Ada yang prewedding. Besok tuh saya mau prewedding lagi. Di situ tempatnya di situ boleh juga. Perlu kru nggak? Aku mau jobless nih. Boleh. Seriusan bener nih. Saya tanya ya. Lumayan lah jadi anggota-anggota apa? 1.000-2.000 perak lah, lumayan lah ya. Dia di situ ternyata boleh juga. Nah, ini informasi juga ya yang lain. Saya tuh sempat prewedding gitu. Adalah di daerah Bandung Utara apa ya? Bayar. Bayar, cuman gue herannya satu bayar tuh 2,5. Gue nggak akan nyebut tempatnya mana ya. 250.000. Beda dengan tiket. Jadi kalau total 300-an lah sama tiket ya. Nah itu kita nggak dikasih apa-apa Jadi nggak ada bedanya gitu. Kita pengunjung biasa selfie sama kita yang prewedding. Photoshoot nggak ada bedanya. Kalau sempat ya gue nyebut aja deh. Kalau di Orchid bayar sekian itu dijagain sama satpamnya. Jadi kalau ada yang lewat bentar pak, jadi dikondisikan itu clean gitu. Dijadikan bahwa itu adalah produk dari si tempat beneran gitu. Dari tempat ini pun ada. Atau marketingnya cerdas. Nah buat teman-teman yang ingin cerdas seperti Orchid tadi, konsultasi sama Idailu. Nah kalau di The Cabin itu disiapin walaupun bayar dengan sekian ratus ribu lah ya, itu disiapin semuanya. Kayak gitu, jadi nggak ada pengunjung yang lain. Mungkin ada komplement makan atau makan ada. Enaknya seperti itu. Jadi kamu lengkapnya seperti apa, gampang lah ya. Langsung dicek Instagramnya ada di situ lah. Mau nanya juga ke pihak mereka langsung lewat kita juga boleh. Nggak apa-apa. Ya, kita mau marketing segala brand. Segala brand. Betul. Ada lagi yang belum kita sampaikan? Udah, kayaknya kalau dari gua mah udah. Well, terima kasih banyak yang buat nonton dan yang buat nonton. Terima kasih yang buat nonton. Terima kasih yang udah nonton, terima kasih yang udah nonton. Kurang oksigen. Terima kasih buat yang nonton dan yang selamat buat yang dapetin hadiah. Tadi cewek itu siapa lupa namanya. S apalah gitu saya lupa. Apalah S brand. Salah ya, bukan. S Mansur S almarhum apa siapa gitu. Es teh manis itulah pokoknya. Selamat yang udah menang, kita bakalan kirim. Waktunya kapan? Tunggu aja. Nah, sabar ya, nanti kita minta alamat lengkapnya. Sekali lagi terima kasih buat support teman-teman yang selalu kritis ke kita. Kritis ke kita, banyak yang udah DM dan sebagainya. Betul. Saya harap nanti teman-teman yang suka kritis ke kita in frame bareng-bareng dadah-dadah doang, nggak usah ikutan. Nggak usah ikutan. Dadah aja udah keluar. Dadah keluar, udah itu aja. Itu aja. Nongkrong nebeng terkenal. Kitanya yang nebeng itu kitanya. Kalau teman-teman ada yang lebih terkenal dari kita sebetulnya. Oke, terima kasih banyak, sampai bertemu di minggu depan. Iya. Ini Kamis yang bahagia buat kalian. Iya. Kamis manis. Iya, dan selamat bermalam Jumat. Betul. Yang punya. Yang punya. Sampai bertemu. Bye. Ya, terima kasih sudah menonton.